Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selama bulan minggu kedua kita membahas tentang krisis hubungan. Minggu ketiga kemarin kita bahas tentang bagaimana menghadapinya dengan perbuatan dan iman. Dengan iman dan perbuatan. Dan sekarang minggu keempat, minggu terakhir. Kita akan bahas soal krisis yang terakhir. Apa itu? Nah, masalahnya krisis itu banyak ragamnya. Betul Bapak Ibu ya? Macem-macem. Kalau dibuat dalam sebulan nggak cukup kayaknya. Misalkan tentang krisis keuangan. Kita belum bahas ya. Krisis keuangan. Nanti siang. Karena yang bahas ada seorang praktisi bisnis. Ya. Bapak Ibu kalau mau dengar bisa lewat mengikuti lihat YouTube. Atau mau stay juga boleh kayaknya. Aduh, kalau cukup ruangannya Bapak Ibu ya. Nanti ibadah kedua akan bahas tentang krisis keuangan. Tapi ibadah yang pagi ini kita akan bahas hal yang berbeda. Bapak Ibu, krisis itu bisa ditolak gak sih? Kadang-kadang krisis itu bisa datang kapan saja. Ya kan? Keadaan genting, keadaan terdesak, yang berbahaya bisa datang kapan aja tanpa kita bisa tolak gitu. Jangan dulu, saya belum siap. Kayaknya krisis datang-datang aja gitu. Tadi malam contohnya. Mami pinjam ya kisah kemarin ya. Semalam saya ke kondangan gitu ya, ke kondangan. Dan kami jarang ke kondangan. Sejak pandemi kan memang kayaknya jarang kondangan ya. Terakhir kondangan tuh waktu pernikahan adalah udah lama banget lah pokoknya. Nah, kalau saya sih bukan saya. Kalau jadi kita ke kondangan berdua dong, saya sama istri kan. Nah, istri saya karena jarang ke kondangan, sepatunya pun jarang dipakai, Saudara. Sepatu buat kondangan. Dan kemarin dia pakai sepatu itu ke kondangan. Kan jalan jauh tuh dari parkiran. Jalan, waduh, mana mobil banyak banget ya. Parkiran masuk. Nah, pas masuk gedung kan ada itu. Pendeteksi metal ya. Yang lewat tidit gitu kan ya. Tidit gitu kan. Nah, pas saya lewat, saya kok injek sesuatu ya. Apa ini? Saya lihat sol sepatu, Saudara. Terus istri saya, "Pi, apa? Sepatu kecopot." Setengah lagi. Saya bilang, "Mau saya ambilin enggak?" "Buat apa?" "Udah biarin, malu ini." Krisis malu, Saudara. Iya sepatunya sih sudahlah, malunya Saudara ya. Saya, udah jangan diambil, biarin. Jalan ke lift, pelan-pelan ke lift. Om kayaknya senang banget Om ya. Pelan-pelan ke lift, pencet lift. Saya udah, aduh diem aja, waduh ini krisis nih. Besok khotbah krisis lagi ya. Ya udah, masuk ke ruangan pesta, pas ketemu yang punya hajatan. Langsung salaman, selamat ya. Jadi gak perlu cari-cari gitu kan. Habis salaman langsung saya kepojokan deh. Sambil nyeret kakinya, takut copot lagi. Nyeret dikit-dikit, lalu kepojokan. Saya samperin, mau makan apa? Enggak. Udah hilang semua cara makan Saudara ya. Udah pengennya cepet pulang gitu ya. Ya udah saya ambil makan, saya juga jadi gak enak makannya. Kepikiran gitu ya. Terus akhirnya ya udah selesai makan, ambil souvenir, pulang. Salah satu kondangan tercepat yang saya pernah pergi. Saya cuma keliling-keliling ketemu beberapa orang, Pak Gembala juga keliling-keliling ketemu. Tapi ya udah langsung pulang. Dan waktu di jalan pulang, rontoknya tambah banyak Saudara. Dan kita tetap bersyukur, puji Tuhan, gak di ruang pesta rontoknya. Iya, gitu kan. Krisis bisa datang kapan aja. Bahkan saat mau kondangan Saudara. Kita nggak tahu kapan dia datang, kita nggak bisa cegah dia datang. Tapi memandang sebuah krisis itu bisa menjadi dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Masih ingat pembukaan khotbah Pak Yahya minggu lalu? Jadi Pak Yahya ini kan made in China ya, jadi langsung pembukaannya dengan bahasa Mandarin dari krisis. Masih ingat nggak? Dari dua karakter, ya memang asli China rupanya Pak Yahya ini ya. Jadi membahas dari aksara Cina. Jadi uniknya bahasa Mandarin itu aksaranya
huruf-hurufnya itu dari karakter-karakter. Kata krisis itu dibentuk dari 2 buah karakter yang masing-masing dapat dipisah artinya. Karakter pertama artinya bahaya, karakter kedua artinya kesempatan atau peluang. Jadi menarik ya, jadi bahasa Mandarin itu ada filosofinya dalam setiap kata-kata. Kalau kita kan krisis, ya krisis gitu ya. Tapi dia krisis bisa dijabarkan bahwa itulah bencana dan kesempatan. Hari ini kita akan bahas itu. Bahwa sebuah krisis bisa menjadi 2 hal yang berbeda. Saudara mau pandang itu sebuah bencana, atau pandang itu sebuah kesempatan. Bagi istri saya itu sebuah kesempatan. Beli sepatu yang baru. Saya udah bilang, yuk beli sepatu. Nah hari ini kita mau belajar tentang krisis. Gimana memandang sebuah krisis menjadi hal yang berbeda. Kita belajar dari seorang raja yang kayaknya jarang disebut. Jarang dibahas. Makanya karena jarang disebut, kita mau bahas secara detail ya. Gimana kisah hidupnya raja ini. Namanya Raja Asa. Kita buka di 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 8. Saya udah taruh slide-nya, Bapak Ibu gak usah buka-buka Alkitab. Kita baca gantian kali ya. Saya yang ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya gantian, nanti ayat 8 baca bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. 6. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sama-sama. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Allah. Di depan balai bait suci Tuhan. Dari kisah ini tadi kita belajar bahwa ada satu masa di Israel, di Yehuda ya, terjadi sebuah kekacauan yang besar. Saking kacaunya, itu orang-orang dikatakan gak bisa bepergian dengan aman. Mungkin banyak perampok. Mungkin banyak begal, banyak peperangan. Bayangkan saudara lagi keluar, lalu terjebak di tengah pertempuran. Tiba-tiba ya, karena bangsa melawan bangsa, kerusuhan di mana-mana. Ya, di tengah peperangan kita. Ya sudah, bye-bye, bisa mati gitu kan. Tidak ada keamanan di negeri itu. Orang-orang dilanda ketakutan, ada berbagai masalah yang muncul. Dan tadi kita baca, dan temukan bahwa ada penyebabnya krisis itu. Sebuah krisis pasti ada penyebabnya. Di ayat yang kedua dan ketiga, kita dapati penyebabnya adalah bangsa itu sudah lama meninggalkan Tuhan. Sudah lama tidak hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan. Sudah lama tidak ada pengajaran dari imam-imam, pengajaran yang benar. Tanpa Allah yang benar, maka di sana ada banyak sekali ilah-ilah yang gak benar. Dewa-dewa, berhala-berhala. Makanya semua orang hidup semaunya karena gak ada hukumnya Allah. Tapi perhatikan pada ayat yang keempat, dikatakan bahwa dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka berbalik kepada Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Krisis itu bencana, betul. Krisis itu genting. Krisis itu berbahaya.
Tapi dari ayat ini jelas bahwa krisis membuat bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Betapa sering kalau kita baca Alkitab kita, Tuhan menggunakan sebuah krisis, menggunakan masalah yang begitu berat, jalan buntu. Untuk apa? Untuk membuat bangsa itu kembali kepada Tuhan. Membuat orang itu kembali kepada Dia. Karena apa? Karena memang pada umumnya orang kalau nemu masalah yang dia nggak bisa selesaikan, dia akan lari kepada siapa? Kepada Tuhan. Kayak saudara kan? Dan saya. Itu manusiawi ya. Kalau ke Tuhan, ingat Tuhan baru, aduh ada masalah ini, aduh ini gimana nih kerjaan, aduh gimana nih bayar cicilan, aduh gimana. Baru ingat Tuhan, baru berlutut berdoa sungguh-sungguh. Kalau gak ada masalah, gak ingat sama Tuhan. Makanya bencana itu memberi kesempatan buat kita untuk pilih mau tobat atau enggak. Singkat cerita, si Raja Asa mulai berbenah. Ya, dia mulai singkirin dewa-dewa berhala dari seluruh Yehuda, Benyamin, dan pegunungan Efraim. Dia bangun kembali mezbah yang sudah roboh tadi dan mulai beribadah. Dia mulai persembahkan korban, mulai kembali menjalankan hukumnya Allah. Bahkan gak berhenti di sana. Asa membuat sebuah ketetapan di Yehuda, di kerajaan dia ya, di kerajaan Israel Selatan ini. Bangsa ini hanya boleh beribadah kepada Tuhan, Allah orang Israel. Kalau enggak, hukuman mati. Ngeri ya. Gitu loh ketetapannya si Asa ini. Hebat sekali ya, pemberani sekali. Dan rakyat mendukung. Semua bersorak-sorai, mereka bersumpah setia untuk hanya menyembah Allah, Allahnya orang Israel. Dan Tuhan memberkati mereka. Di ayat yang ke-19, tadi belum baca kita ya. Ayat 19 itu gak usah dibuka. Ayat 19 mengatakan bahwa Allah mengaruniakan sebuah kedamaian selama 35 tahun. Begitu mereka berbalik sama Tuhan, tidak ada perang selama 35 tahun. Damai sejahtera, nggak ada krisis. Semua sejahtera, semua damai, semua happy. Apakah berhenti di situ? Enggak, di tahun ke-36 saudara. Raja Israel Utara. Jadi Bapak Ibu kalau lupa, sejak zaman Salomo, anaknya Salomo, Rehabeam itu kan terpecah Israel, jadi utara dan selatan. Ya, selatan itu cuma 2, Yehuda Benyamin. Yang 10 di utara semua. Nah, si Asa ini itu cicitnya Salomo. Salomo punya anak Rehabeam, Abia baru Asa. Jadi udah terpecah kerajaannya. Nah, tahun 36 itu Raja Israel Utara, namanya Baesa. Baesa cari gara-gara sama Asa. Baesa mau nutup jalan keluar masuknya kerajaan Yehuda. Lalu lintasnya mau ditutup. Dia mulai memperkuat Rama. Wah, lalu Asa berbalik pada Tuhan? Enggak. Asa meminta bantuan pada raja bangsa Aram. Apa yang Asa lakukan? Dia keluarin semua perbendaharaan emas perak dari rumah Tuhan, dari bait Allah. Dia keluarin semua juga perbendaharaan emas perak dari istananya. Dia kasih ke Raja Ben-Hadad, orang Aram itu. Tolong saya. Gitu kira-kira ya, singkat ceritanya. Dan berhasil. Raja Baesa tidak jadi nutup jalan kerajaan Yehuda. Tapi hal ini menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 16, Tuhan menyuruh seorang nabi lagi, Nabi Hanani, untuk sampaikan pesan. Asa engkau bodoh, engkau bersandar pada Raja Aram, engkau enggak bersandar padaku. Mulai hari ini, engkau akan alami peperangan. Perang lagi ternyata habis itu. Dan mendengar itu Asa jadi sangat marah. Nabi yang nyampein pesan, dia penjarain. Dan saking marahnya sama Asa, dia sakit pada akhirnya dan mati di tahun ke-41. Asa itu mengalami paling tidak 3 kali krisis dalam hidupnya. Krisis yang pertama ketika negerinya ada kekacauan. Dan diberikan pesan Tuhan, ayo tobat, singkirkan semua berhala, kembali pada Tuhan. Dia nurut. Dan Tuhan jawab dengan memberikan pemulihan, kedamaian.
35 tahun. Krisis yang kedua, akan ada serangan dari kerajaan utara. Dan Asa kok nggak kembali ke Tuhan ya? Ini yang saya heran. Kenapa kok Asa nggak kembali ke Tuhan? Tuhan, ini gimana? Enggak loh, Asa langsung berpaling kepada Raja Aram. Bukankah selama 30 tahun ini Asa selalu menyembah Tuhan? Udah mulai ada pengajaran imam-imam, sudah mulai memberlakukan hukumnya Allah. Kenapa Asa nggak cari Tuhan? Kenapa nggak tanya sama Tuhan? Kenapa dia malah mencarinya pada orang lain, pada manusia biasa? Dan tahukah saudara kenapa Asa lakukan itu? Karena Asa kecewa sama Tuhan. Hati-hati dengan kekecewaan saudara. Kecewa bisa membuka pintu kepada kehancuran. Saudara kecewa pada seseorang, saudara marah pada dia. Kecewa, tambah lagi kecewa. Jadi pahit. Lama-lama yang hancur siapa? Saudara sendiri. Saudara ibarat minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Karena saudara yang kecewa, saudara yang sakit hati. Orang lain gak apa-apa orang itu. Jangan kecewa. Asa kecewa sama Tuhan. Dan kalau saya boleh bahasakan, mungkin Asa bilang begini. Percuma 35 tahun aku nyembah Tuhan. Percuma aku menetapkan sebuah hukum bagi bangsaku yang gak nyembah Allah dihukum mati. Percuma, bojai, kata si Asa. Ini malah udah 35 tahun aku berkorban buat Tuhan, aku mengisi emas perak buat bait suci gitu ya. Ada ayatnya, dia mengisi emas perak di bait Allah. Kok gak ada perlindungan Tuhan? Kok bisa keluar nih bahasa? Asa kecewa sama Tuhan. Asa marah. Mungkin dia berkata, enggak Tuhan-Tuhanan. Dia enggak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hati-hati dengan kecewa, saudara. Banyak orang hari-hari ini yang menjadi seperti Asa. Giat dalam Tuhan. Merasa sudah berjasa sama Tuhan. Sudah nyaman dengan hidupnya. Lalu muncul krisis yang tidak diduga-duga. Lalu mulai bertanya-tanya, Tuhan di mana? Puluhan tahun aku ikut Tuhan. Puluhan tahun aku melayani. Kenapa Tuhan izinkan krisis ini terjadi? Percuma ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini jika engkau merasa engkau menyembah Tuhan, puji Tuhan. Amin. Jika engkau merasa engkau melakukan firman Tuhan, haleluya. Jika engkau berkata, aku ini sungguh-sungguh Pak melayani Tuhan dengan hidupku, bagus. Tapi ingatlah bahwa itu tidak menghalangi krisis datang padamu. Itu enggak menghalangi krisis datang padamu. Kenapa? Karena krisis itu mendewasakan kita. Krisis itu membuat kita jadi punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Krisis itu membuat kita makin percaya Tuhan tuh dahsyat. Bahkan krisis juga bisa mengingatkan saudara ketika saudara mulai menjauh dari Tuhan. Berbalik lagi pada Tuhan. Bila kita punya persepsi bahwa kebahagiaan kita bukan karena gak ada krisis. Tapi kebahagiaan kita karena kita punya Tuhan di dalam krisis. Amin. Kita bergandengan tangan dengan Tuhan melalui krisis demi krisis. Bila itu menjadi kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan. Justru kalau saudara tidak punya krisis, sebuah tanda tanya. Saudara anak siapa? Anak Tuhan atau anak yang lain? Karena Tuhan jelas bilang di Ibrani 12 bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, saudara. Tuhan mendidik orang yang dia kasihinya. Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara tidak punya krisis, Anda anak siapa? Ibrani 12 ayat 10 bilang begini. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita.
Tuhan hajar kita bukan karena dia mangkel, kesel, bete. Enggak, Tuhan hajar kita demi kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dalam krisis seharusnya Anda makin kudus, saudara. Makin banyak berdoa. Bukan malah marah sama Tuhan. Krisis itu mendidik kita menjadi anak-anak yang dewasa sesuai kehendak Allah. Amin. Amin. Percayalah Tuhan gak pernah tinggalkan. Krisis Asa yang ketiga adalah ketika dia sakit, saudara. Asa dikatakan di Alkitab, di firman Tuhan, Asa itu sakit di kakinya. Saudara bisa bayangkan bahwa sakit di kaki dan semakin parah. Semua tabib-tabib tidak bisa menyembuhkan. Sebuah krisis jalan buntu. Bukankah Tuhan sayang sama Asa? Tuhan mau bilang, udahlah nak, kamu tidak bisa tanpa aku. Ayolah balik sini. Sudahlah, kamu tidak bisa apa-apa di luar aku. Ayo kembali. Tapi Asa mengeraskan hatinya dan dia meninggal dalam sakitnya. Kekecewaan bisa membuat keras hati. Kalau sudah dalam krisis hari ini, ingatlah bahwa kita semua nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Katakan amin. Dan saya tahu hari ini saudara banyak alami krisis. Sama saya juga. Tapi percayalah bahwa melalui krisis kita ada sebuah kesempatan. Melihat Tuhan menunjukkan kuasanya. Melihat Tuhan menunjukkan penyertaannya. Melihat Tuhan melatih kita. Dan saya nggak tahu krisis apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Dan mungkin saudara berkata, aku ini sudah berdoa tiap hari Pak. Tiap pagi bangun jam 5 saya doa pagi. Tapi kok masalah demi masalah muncul ya Pak. Yang ini belum kelar, yang itu muncul lagi. Yang ini belum kelar, yang itu muncul lagi. Numpuk-numpuk, gak kuat rasanya. Capek hidup Pak. Ada yang kayak gitu? Nggak usah angkat tangan saudara. Saudara ingat tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf yang anaknya Yakub ya. Bukan Yusuf suami Maria. Yusuf anaknya Yakub. Yusuf itu mengalami banyak krisis loh saudara. Tapi cara Yusuf menghadapi krisis dengan cara Asa hadapi krisis berbeda. Yusuf mengalami banyak krisis, tapi setiap krisis membuat dia makin kuat dalam Tuhan. Setiap krisis yang Yusuf alami membuat dia makin dewasa dalam Tuhan. Membuat dia makin punya wawasan yang luas, makin hebat. Saudara ingat bahwa pertama kali krisisnya adalah ketika Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf itu waktu itu anak bungsu, karena Benyamin belum lahir. Dia anak bungsu, dimanja sama Yakub. Jubahnya yang paling indah dari antara saudara-saudaranya. Saudaranya iri sama dia. Singkat cerita lah ya, semua udah tahu kisahnya. Dia dibuang di sumur dan dijual sebagai budak. Seorang anak bungsu yang dimanja, dijual sebagai budak. Di zaman itu saudara, budak itu enggak punya hak. Budak itu mau dibunuhkah, mau diapainkah, enggak ada hukum yang akan menghukum yang membunuhnya. Tuannya maksudnya, tuannya berhak melakukan dia apapun. Karena dia budaknya. Mau diapain juga terserah tuannya. Udah dibeli hidupnya. Seorang anak manja yang mungkin gak pernah kerja keras, jadi budak tiba-tiba. Saya pikir kalau saya di situ, saya pasti kecewa sama Tuhan. Apa Tuhan? Kau biarkan aku jadi budak. Kau biarkan aku melakukan hal-hal yang aku gak pernah lakukan di rumah papaku. Gitu kan. Tapi Alkitab gak pernah mencatat Yusuf marah sama Tuhan. Alkitab gak pernah mencatat Yusuf kecewa sama Tuhan. Malah Alkitab mencatat Yusuf menjadi seorang budak yang baik. Budak yang rajin. Budak yang setia. Budak yang dapat dipercaya. Sampai menjadi orang kepercayaannya Potifar. Berkuasa atas rumah dan segala harta Potifar, kecuali istrinya. Yusuf melihat bahwa krisis adalah sebuah kesempatan.
untuk dia bertumbuh. Krisis kedua, tahu ya, si nyonya Potifar, Yusuf gitu ya, sini dong. Gitu. Yusuf gak mau, dan Yusuf difitnah. Dan akibat fitnahan itu Yusuf masuk penjara. Sudah naik ya, jadi penguasa atas rumah dan harta majikannya itu sudah cukup tinggi jabatannya. Sudah punya kuasa atas budak-budak di bawahnya. Dijatuhin lagi, saudara. Masuk penjara. Tapi Alkitab juga enggak mencatat Yusuf kecewa. Enggak ada. Alkitab mencatat malah dia melakukan yang terbaik. Jadi nabi teladan. Bahkan kepala penjara mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Lagi-lagi Yusuf menganggap sebuah bencana, sebuah krisis adalah kesempatan untuk bertumbuh. Untuk memaksimalkan potensinya. Saya nggak tahu di penjara dia belajar apa. Saya pasti dia coba belajar, dia orang yang suka belajar. Yang ketiga, saya undang pemusik ke depan. Yang ketiga, dia dilupakan oleh juru minuman. Kalau saya lupa kisahnya, baca lagi Kejadian. Dia dilupakan oleh juru minuman selama 2 tahun. Tapi lagi-lagi Yusuf gak pernah kecewa. Dia tetap melakukan apa yang dia bisa. Sampai akhirnya ada krisis di istana Firaun. Yusuf dipanggil dan seterusnya kita tahu ya. Dia menerjemahkan mimpi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, krisis demi krisis, masalah demi masalah Yusuf alami, tapi Yusuf gak pernah kecewa. Beda sama Raja Asa tadi. Beda sama Asa tadi. Kalau Asa marah dan gak mau lagi mengandalkan Tuhan, mungkin Asa bilang enggak Tuhan-Tuhanan. Yusuf beda. Yusuf makin mendekat sama Tuhan. Yusuf makin menyembah Tuhan. Makin minta tuntunan Tuhan dalam sebuah krisis. Dan akhirnya dia mampu mengatasi krisis itu. Demi krisis lagi, diatasi lagi, krisis lagi, diatasi lagi. Dan dia mencapai apa yang Tuhan rencanakan buat Yusuf. Apa itu? Memelihara suatu bangsa yang besar. Amin. Mampu melewati 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tuhan persiapkan Yusuf sedemikian rupa sampai dia bisa ngatur. Saudara nggak gampang, saudara. Saudara punya 7 tahun kelimpahan, untuk foya-foya pasti kepengen dong. Tapi Yusuf bisa mengatur semuanya sampai 7 tahun kelaparan. Dia bisa atur juga. Dan itu butuh krisis demi krisis membuat Yusuf mencapai taraf itu. Krisis, bencana atau kesempatan, saudara. Krisis adalah bencana sekaligus kesempatan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, krisis adalah bencana sekaligus kesempatan. Bencana sekaligus kesempatan. Karena itulah kesempatan kita makin dewasa, makin kuat, makin dapat dipercaya oleh Tuhan. Makin dapat melakukan banyak hal. Amin. Amin. Saya pernah baca sebuah kisah bahwa orang bisa merubah sebuah krisis menjadi hal yang lebih baik lagi. Saya nggak tahu dia anak Tuhan atau bukan ya, tapi ini bicara mengenai bagaimana dia bisa mengatasi krisis itu. Ada seorang ibu yang punya anak, anaknya ada something dengan kesehatannya, sehingga anak itu harus banyak makan alpukat. Dan si ibu ini ya udah alpukat. Lama-lama dia mikir, kok mahal ya? Coba saya cari ke daerah-daerah penghasil alpukat. Kayak apa yang bagus? Berapa harganya? Dan saudara tahu, hari ini dia bisa berton-ton jual alpukat di Jakarta. Dari asalnya krisis, anaknya masih makan alpukat, sekarang jadi businesswoman alpukat. Saudara, krisis bisa menjadi sebuah kesempatan. Asal kita mau menyikapinya dengan benar. Amin. Bersama dengan Tuhan. Amin. Dan saya tutup dengan ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, ada di layar. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir
tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi kan kita nggak mungkin nggak khawatir. Pasti ada khawatirnya. Kalau engkau khawatir, nyatakan sama Tuhan. Segala kekhawatiranmu, segala kerinduanmu dalam doa, dalam permohonan. Dan jangan lupa dengan ucapan syukur. Lawannya kecewa apa, saudara? Bersyukur. Kalau saudara banyak bersyukur, memandang segala sesuatu baik buat saudara, ini baik bagiku, aku berterima kasih Tuhan, diizinkan terjadi. Engkau akan bersyukur, engkau akan lewati, Amin. tidak kecewa. Yes.